Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Almira Syoli selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen produk. Di sini kami dari kelompok 8 hendak mempresentasikan aplikasi yang telah kami rancang dan kami buat, yaitu aplikasi EcoCuan. Aplikasi EcoCuan adalah aplikasi bank sampah yang mana aplikasi ini menghubungkan antara para warga yang ingin mengumpulkan dan juga menjual sampahnya kepada bank sampah, serta untuk pengrajin sampah yang ingin menjual produknya kepada khalayak umum. Kompetitor analisis yang kami lakukan, yang pertama adalah aplikasi Smash, di mana fitur utamanya adalah penjemputan plus penukaran sampah, lalu segmennya untuk individu dan komunitas, serta lokasi operasinya secara nasional. Yang kedua itu mall sampah, di mana fitur utamanya itu tukar sampah secara online. Segmen pasarnya itu individu, sekolah, dan perusahaan, serta lokasi operasinya itu hanya di Jakarta dan kota-kota besar saja. Lalu aplikasi yang terakhir adalah Waste for Change, fitur utamanya itu pengelolaan sampah serta konsultasi. Lalu segmen pasarnya itu pemerintah lokal, perusahaan besar, dan lokasi operasinya secara nasional. User persona digunakan untuk memastikan bahwa solusi yang kami berikan bisa sesuai dengan kebutuhan dari sasaran pengguna. Dan di sini kami menggunakan user persona oleh pihak bank sampah, pengrajin sampah, dan juga masyarakat umum. Baik untuk user persona yang pertama yaitu dari pihak bank sampah Malang, seorang customer service-nya, yaitu Mas Isa mengatakan bahwa frustasi yang beliau rasakan yaitu mengenai, sulitnya mengedukasi masyarakat mengenai sampah ini memiliki nilai dan juga harus dipilah. Serta, frustasi mengenai sulitnya menjangkau pasar kerajinan dari sampah plastik yang harus dijangkau di luar kota Malang. Kemudian motivasi yang beliau rasakan yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari sampah yang dijual ke pabrik yang menentukan sampah plastik ini. Dan tujuan dari Mas Isa sendiri yaitu, agar masyarakat dapat teredukasi mengenai sampah ini. Yang kedua yaitu seorang ibu rumah tangga yang peduli lingkungan. Frustasi yang beliau rasakan ini mengenai tidak ada waktu untuk memilah sampah dan mengantarkannya ke bank sampah, serta beliau juga tidak paham mengenai harga jual yang akan disetorkan. Motivasi yang beliau rasakan yaitu, bagaimana mendapatkan keuntungan dari sampah dan pelayanan penjemputan serta edukasi mengenai regulasi bank sampah tersebut. Tujuan dari beliau yaitu memilah sampah dan menyetorkan sampah tanpa mengantarkannya sendiri ke bank sampah serta teredukasi mengenai regulasinya. Dan selanjutnya itu seorang pengrajin sampah plastik, yang juga merupakan salah satu pendiri bank sampah di Malang. Motivasi yang beliau rasakan yaitu ingin mendapatkan keuntungan dari kerajinan sampah dan memperluaskan target pasar dan juga branding dari, penjualan kerajinannya sendiri. Mengenai frustasi yang beliau rasakan yaitu mengenai sulit untuk mendapatkan pelanggan dan mengembangkan pasar serta kurangnya pengetahuan barang yang, paling diminati oleh pelanggan. Dan tujuan yang ingin beliau capai yaitu bisa menjual secara online kerajinan plastiknya, mengetahui barang yang paling laku, dan juga bisa melakukan branding tapi dengan harga murah dan juga efektif. Baik, selanjutnya ada problem solution fit canvas untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dirasakan oleh pengguna. Setelah memetakan menggunakan Fit Canvas ini, kami menemukan solusi bahwa dibutuhkan sebuah platform yang dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan bank sampah dan juga pengrajin sampah plastik, supaya pihak bank sampah dan juga masyarakat bisa terhubung dengan lebih mudah, dan juga para pengrajin ini bisa menemukan wadah yang cocok untuk mempromosikan barangnya sesuai dengan target marketnya dengan harga yang murah, tapi tentunya tepat sasaran dan efektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai user interview. Yang pertama ada user dan yang kedua ada pengrajin. Untuk user di sini mereka ingin membantu menyebarluaskan bahwa sampah itu mempunyai nilai dengan melalui bank sampah yang mengumpulkan sampah dari warga. Nah, kemudian disortir ke pabrik. Kemudian yang pengrajin di sini mereka mengumpulkan sampah plastik yang akan didaur ulang atau dijual melalui bank sampah. Namun di sini pengrajin masih mempunyai keterbatasan sumber daya. Selanjutnya untuk user flow di sini ada pembeli, yaitu apabila mereka sudah mempunyai akun maka mereka dapat melakukan login. Namun apabila mereka belum punya akun maka mereka bisa sign up terlebih dahulu dengan mengisi beberapa form biodata. Setelah mereka login, mereka akan menemui halaman dashboard dan di dalam halaman dashboard ini mereka dapat memilih layanan bank sampah atau layanan kerajinan yang ingin dibeli.
Untuk layanan bank sampah di sini, mereka dapat mencari bank sampah untuk dilakukan daur ulang. Kemudian mereka mengkonfirmasi harga dan jumlah, dan setelah itu dana akan dikirimkan dari bank sampah. Kemudian untuk pencarian produk kerajinan, di sini mereka bisa memilih terlebih dahulu kerajinan mana yang ingin mereka beli. Kemudian mereka melakukan konfirmasi pada halaman konfirmasi pemesanan dan melakukan pembayaran dengan metode yang telah diberikan. Lalu nanti akan keluar receipt dan pesanan akan diproses. Untuk selebihnya, kami di sini juga melakukan user flow dari penjual dan bank sampah. Untuk linknya dapat diakses pada bit.ly user flow ecocuan. Kemudian untuk selanjutnya, di sini ada UI design yang terdiri dari tipografi, colors, input text, button, dan icon. Untuk fonts, di sini kami menggunakan DM Sans dengan beberapa antaranya ada heading 1, heading 2, title, body. Kemudian ada color primer yang kami pakai. Kemudian ada input text, button, dan icon-icon yang terdapat di aplikasi. Oke, baik untuk selanjutnya yaitu terkait dengan desainnya atau mock-up-nya. Nah, secara garis besar fiturnya itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu terkait dengan jual beli kerajinan dari barang bekas, dan yang kedua yaitu mengumpulkan sampah plastik atau sampah lainnya ke bank sampah. Nah, di sini yang pertama itu ketika user setelah mendaftar, dia akan bisa menjadi pembeli. Nah, ketika user bisa menjadi pembeli, itu dia bisa melihat barang apa saja yang dijual di situ, terus detail dari barang tersebut, terus user juga bisa melihat terkait dengan eh, feedback dari user lain terkait barang tersebut juga. Nah, dan ketika user ingin menjual barang, maka di situ dia harus mendaftar sebagai penjual terlebih dahulu dan bisa untuk menjual produk terkait dengan kerajinan dari barang bekas. Nah, fitur selanjutnya ya ini terkait dengan pengumpulan atau penyerahan barang bekas atau sampah ke bank sampah. Nah, di sini user itu bisa menyerahkan mengumpulkan barang bekasnya dengan mengisi form seperti yang ada di sini. Nah, kemudian dari bank sampahnya nanti akan menerima data tersebut seperti ini berisikan list siapa saja yang ingin menyerahkan sampahnya. Dan kemudian di situ bank sampah bisa mengassign karyawannya untuk menjemput sampah yang telah di-submit oleh user seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.